lagi dengan saya Nur Afiah. Kali ini saya akan membagikan informasi mengenai puasa dan manfaat puasa untuk kesehatan tubuh. Puasa pada umumnya dilakukan oleh umat Islam pada bulan Ramadan. Akan tetapi, ada beberapa puasa yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Secara teknis, puasa berarti tidak makan dan minum sama sekali dalam jangka tertentu, yaitu sekitar 14 jam. Puasa dilakukan sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, pernah nggak sih teman-teman berpikir, apa yang terjadi pada organ tubuh kita saat berpuasa? Mengapa kita dapat beraktivitas dan berenergi saat berpuasa? Terus juga, pernah nggak sih teman-teman kepikiran mengapa kita sebagai umat Islam harus berpuasa di luar konteks sebagai kewajiban atau perintah kita untuk bertakwa? Penasaran kan? Makanya jangan di skip ya untuk nonton videonya sampai akhir. Seperti yang teman-teman ketahui, makhluk hidup termasuk manusia yang membutuhkan makanan untuk hidup, berkegiatan, dan sebagai sumber energi. Banyak efek negatif yang ditimbulkan akibat tidak makan dalam jangka waktu yang lama, seperti lemas, tidak bertenaga, pusing, timbul penyakit tertentu, sampai efek terburuknya adalah kematian. Secara teknis, puasa berarti kita tidak makan dan minum sama sekali dalam jangka tertentu. Umumnya, puasa dilakukan dengan menahan makan dan minum sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, apa yang terjadi pada organ tubuh kita saat berpuasa? Untuk jantung, pada saat puasa peredaran darah ke sistem pencernaan menjadi berkurang, mengurangi paparan darah ke makanan dan glukosa secara konstan, sehingga membuat tingkat hormon meningkat dan jantung menjadi sehat. Untuk paru-paru, puasa membantu membuang racun-racun yang kita hirup setiap hari. Bagi sistem pencernaan pada lambung selama berpuasa, lambung akan membersihkan dirinya sendiri dan berperan sebagai antibiotik dengan membuang bakteri berbahaya dalam perut. Sebagaimana dengan lambung, usus juga akan dibersihkan, membuang tinja untuk pencernaan yang lebih baik. Bagi liver, puasa memaksimalkan penggunaan glikogen sebagai sumber energi cadangan dalam tubuh dan membakar kelebihan lemak untuk memproduksi gliserol sebagai tambahan sumber energi. Yang terakhir adalah ginjal yang secara intensif dan alami akan mencuci darah lebih baik, dan biasanya ini adalah saat-saat yang memaksimalkan tubuh untuk melakukan proses detoksifikasi atau pengeluaran racun-racun dalam tubuh. Selain itu juga, puasa itu dapat mempengaruhi parameter biokimiawi dalam tubuh manusia. Frekuensi makan antara sebelum dan sewaktu berpuasa juga mengalami perubahan. Metabolisme tubuh pada saat berpuasa berbeda dengan pada saat kita tidak berpuasa. Teman-teman, sumber energi untuk tubuh kita umumnya berasal dari glukosa. Energi tersebut biasanya digunakan untuk aktivitas fisik maupun metabolik basal. Nah, pada orang yang berpuasa, masukan energi dari makanan berlangsung dengan interval atau jangka yang berbeda. Pada saat tubuh makan, manusia memproses pencernaan dari karbohidrat, lemak, dan protein, terutama menjadi glukosa, asam lemak, dan asam amino. Saat seseorang berpuasa atau dalam keadaan perut kosong, tubuh akan berusaha memperoleh glukosa. Dalam keadaan inilah gula yang diperoleh akan memecah glikogen menjadi glukosa untuk mendapatkan energi. Selain itu juga, melalui proses pembentukan glukosa yang berasal dari bahan selain karbohidrat, tubuh kita akan beradaptasi dengan cepat dari hari ke hari ketika berpuasa. Saat berpuasa, usus menyerap nutrisi makanan yang telah dikonsumsi setelah fajar atau pada saat sahur. Dalam keadaan normal, glukosa disimpan di hati dan di otot yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan energi pada tubuh. Saat berpuasa, glukosa menjadi energi di jam-jam awal. Kemudian, untuk energi di jam-jam selanjutnya diperoleh dari lemak. Pada saat cadangan lemak sudah habis, maka sumber energi selanjutnya digantikan oleh protein yang ada di dalam tubuh kita, sehingga kita bisa beraktivitas dan berenergi saat kita berpuasa.
Selain itu, berpuasa di luar konteks sebagai perintah atau kewajiban kita untuk bertakwa, ternyata juga terdapat fakta sains atau manfaat-manfaat dalam berpuasa loh. Yang pertama, dapat menurunkan berat badan. Ketika kita berpuasa secara benar, makannya tidak salah, seperti saat sahur kita makan terlalu banyak, dan ketika berbuka kita balas dendam dengan memakan makanan yang sangat banyak. Nah, itu salah ya teman-teman. Kalau kita makan sesuai dengan aturan, dengan tidak terlalu kekenyangan, hal ini sangat akan bermanfaat untuk menurunkan berat badan. Karena apa? Karena ketika hampir 14 jam tidak ada makanan yang masuk sama sekali, hal ini bermanfaat pada proses pembakaran energi cadangan yang ada di hati. Nah, ketika cadangan energi di hati sudah habis, maka proses selanjutnya adalah pembakaran lemak di dalam tubuh yang digunakan untuk cadangan energi selanjutnya. Nah, jadi ketika kita berpuasa dengan benar, maka cadangan lemak yang ada di dalam tubuh kita akan dibakar lebih banyak. Manfaatnya apa? Tentunya ketika lemak yang dibakar lebih banyak ini akan bermanfaat untuk mengatasi berat badan yang berlebihan. Yang kedua, meningkatkan kesehatan jantung. Pada saat puasa, peredaran darah ke seluruh sistem pencernaan menjadi berkurang, mengurangi paparan darah ke makanan dan glukosa secara konstan, sehingga membuat tingkat hormon meningkat dan jantung menjadi sehat. Dari sebuah penelitian bahwasanya orang yang melaksanakan puasa, kadar LDL atau kolesterol jahat bisa turun sekitar 8%. Kemudian trigliserida juga turun sekitar 30%. Tetapi kabar baiknya, HDL atau kolesterol baik naik sekitar 14,3%. Yang ketiga, menurunkan kadar gula darah. Selama berpuasa, tubuh tidak akan mendapatkan makanan dan minuman hampir 14 jam. Nah, karena tidak ada makanan yang dibakar menjadi energi, maka tubuh akan menggunakan simpanan glukosa yang ada di dalam hati untuk menghasilkan energi. Selain itu, saat puasa juga terjadi peningkatan daripada sensitivitas reseptor insulin. Akibatnya, hal ini akan menyebabkan gula darah di dalam tubuh akan mengalami penurunan. Nah, tentunya hal ini sangat baik untuk penderita diabetes tipe 2. Mengutip dari Dikbudbit, penelitian dari Universitas Newcastle menemukan bukti bahwa dengan berpuasa, penyakit diabetes tipe 2 akan berkurang. Para peneliti melakukan riset selama 8 pekan kepada 11 orang pasien. Total kalori yang berkurang dari berpuasa ialah 600 kalori per hari. Hasilnya, ke-11 orang tersebut didiagnosa bebas dari diabetes tipe 2 setelah melakukan puasa. Ray Taylor, orang yang memimpin penelitian tersebut, juga berpendapat bahwa berpuasa bermanfaat karena menghilangkan lemak berbahaya di dalam dan di sekitar organ tubuh teman-teman, termasuk dalam pengendalian gula di pankreas dan di hati. Ketika gula darah orang sehat terlalu tinggi, pankreas membuat hormon insulin yang memberitahu hati untuk mengeluarkan gula dan menyimpannya dengan aman. Gimana? Sudah mulai paham kan mengenai manfaat puasa untuk kesehatan tubuh dan proses dari mana sumber energi dalam tubuh meskipun dalam keadaan berpuasa? Nah, untuk itu kita sebagai umat Islam wajib melaksanakan puasa Ramadan jika tidak ada uzur, dan juga dapat melaksanakan puasa sunnah jika mampu melaksanakannya. Karena apa? Karena selain sebagai ibadah dalam Islam, puasa juga penting untuk kesehatan tubuh kita. Nah, itu tadi informasi dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.